Adik-adik mahasiswa, kita belajar pertama di perkuliahan ini dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Rusmanto, nomor WA Telegram silahkan dicatat. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan melalui WhatsApp atau Telegram. Sebelum masuk ke materi, saya kenalkan dulu saya. Tidak kenal maka tidak akan timbul kasih sayang di antara kita. Saya lulusan S1 Fisika, tepatnya Instrumentasi Nuklir Universitas Indonesia. Saya lulus tahun 88. Saya 6 tahun kuliah karena 2 tahun sebagai aktivis. Kemudian meneruskan S2 10 tahun kemudian, tahun 2000, 99-2000, selesai tahun 2003. Bidang saya manajemen, itu adalah pendidikan formal. Saya lebih banyak belajar secara non-formal, baik itu tentang keislaman, jurnalistik atau penulisan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak saya kuliah 1982 sampai sekarang. Pengalaman kerja setelah lulus sarjana, saya menjadi pegawai negeri sipil di Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta, kemudian ditempatkan di Yogyakarta sebagai dosen Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir tahun 88 hingga 95 saya sebagai PNS. Saya kemudian memutuskan untuk terjun di swasta karena saya lebih tertarik untuk mengembangkan karir waktu itu di bidang penulisan dan pendidikan. Nah, kemudian pengalaman saya menulis atau belajar penulisan di kuliah, saya terapkan di dunia bisnis. Saya dipercaya menjadi redaktur pelaksana, editor majalah Elektro Indonesia. Kemudian memimpin majalah komputer Info Linux. Nah, di sini saya lebih banyak belajar komputer dan teknologi informasi. Nah, ini majalah ini usianya 13 tahun. Saya sebagai pemimpin redaksi dan tutup karena terdisrupsi. Disrupsi itu artinya terganggu. Bahkan boleh dikatakan disrupsi itu terkacaukan, ya, gitu. Karena model bisnisnya tidak siap mengikuti perubahan karena era digital. Istilah kerennya revolusi industri 4.0. Nah, ini salah satu korbannya majalah. Banyak majalah, koran, tabloid berguguran di tahun itu 2010-an karena orang memilih membaca online. Ini penting buat adik-adik kalian yang sedang belajar di bidang teknologi informasi, jurusan informatika ataupun sistem informasi. Itu adalah jurusan-jurusan yang mendisrupsi, mengganggu, membubarkan banyak bisnis, organisasi, dan lain-lain yang tidak siap ke digital. Kemudian 2018 saya kembali terjun di dunia penulisan dan menjadi wartawan, ya, majalah online Coin Daily Co.id. Ini majalah masih hidup namun tidak aktif, ya. Saya tidak aktif. Mohon maaf, itu salah ketik tahunnya. Dan pengalaman lain di bidang penulisan adalah menulis buku. Saya menulis puluhan buku, baik sendiri maupun bersama-sama, juga mengedit buku-buku sejak tahun 99 sampai sekarang. Dan sekarang lebih banyak buku-buku tentang pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi. Saya juga pengalaman mengelola bisnis, baik bisnis yang bersifat pendidikan maupun pelatihan.
Jadi pendidikan itu meskipun organisasinya non-profit ya atau not for profit, para pendiri sekolah dan perguruan tinggi itu tidak mengambil keuntungan secara uang, namun itu tergolong bisnis ya. Jadi bisnis dalam arti luas. Demikian pula pelatihan. Jadi saya setelah keluar dari pegawai negeri sipil bergabung dengan perusahaan namanya PT Infusolusi menjadi supervisor dan pengajar pelatihan. Kemudian pindah ke Nurul Fikri tahun 99 sampai sekarang. Dan pada tahun 2012 saya dan teman-teman di Nurul Fikri mendirikan STTNF ini yang adik-adik sekarang kuliah. Selama 4 tahun jadi ketua karena belum ada yang siap waktu itu ya. Belum punya doktor, nah sekarang sudah menghasilkan doktor sebagai penerus saya, Pak Lukman. Dan saya tetap sebagai dosen sejak 2012 sampai sekarang. Dan yang 3 tahun terakhir ya, saya aktif di perusahaan, beberapa perusahaan tepatnya menjadi direktur. Dan 2019 akhir saya kembali ke Nurul Fikri ya, sebagai pengelola lembaga pelatihan dan perguruan tinggi saja. Baik, ini juga belum masuk ke materi bahasa namun sangat terkait. Kunci sukses ya. Jika adik-adik ingin sukses kuliah selama kuliah, dan sukses kuliah itu biasanya akan membawa kesuksesan kerja ya. Dalam arti luas, adik-adik akan jadi orang yang kaya ya. Jadi kunci sukses agar kuliah dan kerja itu menjadikan kaya, bahagia ya. Kaya dalam tanda petik itu tidak selalu berlimpah harta, namun kecukupan gitu ya. Sehingga hatinya bahagia. Nomor 1 adalah kemampuan untuk closing ya. Closing itu menawarkan dan berhasil menjual. Nah, ini salah satunya adalah menulis ya, menggunakan bahasa yang benar, yang mudah difahami itu. Yang kedua, public speaking, harus bisa presentasi di banyak orang, di depan banyak orang. Harus mampu berbicara di depan banyak orang. Mampu diskusi, termasuk mengajar, itu public speaking. Karena ketika orang bekerja ya, dimanapun itu pasti menghadapi banyak orang. Kalau sendirian itu namanya bertapa, bekerja. Kemudian yang ketiga, writing. Nah ini yang jelas-jelas terkait bahasa Indonesia. Kemampuan menulis itu dipakai dimanapun ya, ketika kuliah hingga bekerja. Sampai meninggal nanti ya, selama mampu menulis itu akan bermanfaat. Nanti akan kita bahas lebih panjang lebar selama kuliah. Keempat, leadership. Ini saya beri warna hitam karena sebenarnya terkait dengan penulisan. Seorang leader itu punya kemampuan menulis yang baik biasanya. Namun punya kemampuan mengarahkan, memotivasi. Nah ini yang dikaitkan dengan penulisan juga yang bisa memotivasi. Kelima, time management. Nah, ini penting banget di kuliah ya. Semakin Anda pintar, pandai mengatur waktu, semakin sukses Anda. Tidak membuang-buang waktu. Nomor 6, finance management, kemampuan mengelola uang. Ya. Jadi suasana pandemi ini sangat penting mengelola uang, yang menghemat tepatnya ya. Nanti kedepannya mencari laba ya kalau bisnis. Yang ketujuh, terakhir tapi sangat penting ini, mindset. Jadi harus berpikir positif adik. Harus berpikir untuk kaya dalam pengertian sejahtera. Harus senang berbagi. Harus senang bersedekah. Nah, ini yang lebih penting lagi ya. Selalu berpikir positif. Itu akan membawa kita positif di hadapan orang. Jadi dinilai baik oleh orang. Artinya diterima, kecuali tentu saja orang yang tidak baik ya. Orang baik akan senang dengan orang yang baik pula. Jadi selalu berpikir positif itu sangat penting menghadapi apapun. Wabah, pandemi ini dari Allah, pasti ada hikmahnya. Ini namanya berpikir positif.
menuntut kita untuk menggunakan teknologi. Belajar dimanapun, kapanpun. Jadi kalau dulu kuliah itu harus jam siang, jam tertentu. Nah sekarang bebas, ada dia mau belajar kapanpun dan dimanapun. Itu hikmah dari COVID ini, membiasakan kita menggunakan teknologi dalam belajar dan bekerja.